Topik hari ini adalah administering kuesioner, artinya mengelola kuesioner penelitian. Nah, apa yang dikelola di sini? Kita lihatlah apa tujuan pembelajarannya supaya lebih enak nanti kita belajar. Jadi kita uh, kita bikin dulu, kita baca dulu kesimpulannya ya, supaya kita enak nanti membaca semuanya. Nah, pertama kita lihat sumarinya. Satu, tujuan pembelajaran di atas adalah ini, yaitu bandingkan dan bedakan berbagai jenis kuesioner. Nah, sesungguhnya kita membandingkan dan membedakan. Nah, apa pula maksudnya itu? Nah, kita lihatlah di sini dalam penelitian ya, untuk mengumpulkan data, kita harus membuat kuesioner, apalagi penelitian-penelitian sosial. Nah, kita lihatlah apa di sini sumarinya atau ringkasannya. Kuesioner umumnya dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif. Mereka dapat dikelola secara pribadi, dikirimkan responden kepada responden, distribusikan secara elektronik. Ketika sebuah survei dibatasi dengan area lokal, cara terbaik mengumpulkan data adalah dengan secara langsung sendiri membuat kuesioner. Kuesioner melalui surat dilakukan dengan paper dan pensil. Kuesioner dikirim ke responden via surat. Metode ini sudah lama sejak zaman dulu dilakukan. Tetapi sejak adanya internet, kuesioner melalui surat menjadi obsolete atau usang. Obsolete itu usang atau redundant. Redundant itu artinya sia-sia ya, berulang. Nah, sekarang kita lihat, instead sekarang ini kuesioner online diposted di internet atau dikirim melalui email. Nah, kita lihat tujuan kita belajar kedua adalah merancang kuesioner untuk memanfaatkan variabel yang berbeda. Nah, apa maksudnya itu? Kita lihat di sini. Prinsip desain kuesioner yang baik harus fokus pada 3 daerah atau 3 bagian. Pertama, bidang yang pertama fokus pada pengkalimatan pertanyaan atau kalimat pertanyaannya. Yang kedua, perencanaan masalah yang berkaitan dengan kategori variabel. Nah, apakah diskalakan atau dibuat kodenya setelah respon diterima. Ketiga adalah berkaitan dengan tampilan umum, general appearance, tampilan umum dari kuesioner. Jadi kuesioner itu yang utama kata buku ini ya. Satu, adanya katanya wording of question. Kata tanya yang dipakai. Kedua, apa katanya? Yaitu kategori variabel. Bagaimana variabel itu dikategorikan? Apakah bentuk skala atau bentuk kode? Yang ketiga katanya di sini adalah tampilan kuesioner. Jadi tampilan kuesioner itu maksudnya apa? Rapi dan menarik.
Ada rapi tapi biasa-biasa saja, orang malas mengisinya. Nah, ketiga di sini katanya yang akan kita pelajari adalah mendiskusikan hal-hal atau isu yang berkaitan dengan penelitian cross-cultural, lintas budaya. Nah, apa pula maksudnya itu? Nah, kita lihat ya. Ya, dengan kondisi global, bisnis global, manajer sering tertarik pada persamaan dan perbedaan dalam perilaku dan tanggapan orang, apakah itu karyawan, konsumen, ataupun investor yang memiliki budaya berbeda. Survei harus disesuaikan dengan kebutuhan dan fitur-fitur dari perbedaan budaya. Setidaknya ada 3 masalah penting dalam lintas budaya ini ya. Pertama, kesetaraan respon atau kesetaraan jawaban. Response equivalence. Kedua, waktu pengumpulan data. Ketiga, status individu yang mengumpulkan data. Jadi 3 ini ya. Jadi katanya di sini kalau masalah lintas budaya, pertama ke-1 itu kesamaan respon. Kedua adanya waktu timing pengumpulan data. Ketiga, apalagi katanya di situ, yaitu status individu. Individu yang mana? Orang yang mengumpulkan data tersebut. Nah, ya itulah kalau penelitian lintas budaya. Yang keempat, tujuannya adalah membahas atau mendiskusikan manfaat atau keuntungan dan kerugian dari berbagai metode pengumpulan data dalam penelitian survei. Nah, ya kita lihat. Ini dia. Yang keempat ya. Setelah membahas metode pengumpulan data primer dalam penelitian survei, baik berupa interview, observasi, dan pemberian kuesioner, pada bab ini menjelaskan keuntungan dan kerugian metode-metode ini dan membahas kapan setiap metode lebih baik diterapkan. Nah, tujuan kelima ya kita lihat. Tujuan kelima mendiskusikan manfaat atau keuntungan pengumpulan data dari beberapa sumber dan metode. Jadi tidak hanya satu metode dipakai, tapi juga berbagai metode. Nah, kita lihatlah nomor 5 ini. Di sini, karena hampir semua metode pengumpulan data memiliki bias, ya, bias atau yang menyalah terkait dengannya. Jadi tidak ada yang sempurna, ada saja yang salah. Pengumpulan data melalui berbagai metode dan berbagai sumber, ya, metode dan berbagai sumber memberikan ketelitian untuk penelitian. Multiple resource lend rigor to research. If data obtained, jika data diperoleh
dari berbagai sumber memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, degree of similarity, kita akan memiliki keyakinan yang lebih kuat tentang goodness of data, kebaikan data tersebut. Tujuan keenam adalah menunjukkan atau mendemonstrasikan kesadaran akan peran manajer dalam pengumpulan data primer. Apa pula ini ya? Manajer sering melibatkan konsultan untuk melakukan penelitian dan mungkin mengumpulkan data sendiri melalui wawancara, kuesioner, dan pengamatan observasi. However, namun beberapa pengetahuan dasar tentang karakteristik dan keuntungan dan kerugian metode utama pengumpulan data akan membantu mereka mengevaluasi pendekatan alternatif pengumpulan data primer dan atau memahami kenapa konsultan konsultan memilih metode tertentu atau kombinasi dari berbagai metode ya. Jadi banyak ya, ada yang dia pilih apa. Nah, tujuan yang ketujuh ya, tujuan pelajaran yang ketujuh. Di sini menunjukkan kesadaran peran etika dalam pengumpulan data primer. Apa pula ini ya? Nah, kita lihat beberapa masalah etika harusnya diberikan, ditangani ya, bukan diberikan, ditangani ketika mengumpulkan data primer. Nah, ini berkaitan dengan mereka yang mensponsori penelitian, orang yang mengumpulkan data, dan orang yang menawarkannya. Ya. Nah, kita lihat lagi nih sekarang. Kita masuk dulu pertanyaan-pertanyaan sebelum kita membaca semuanya ya. Nanti mungkin bisa kalian baca ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan pada bab ini. Pertama, diskusikan keuntungan dan kerugian kuesioner yang diberikan secara pribadi. Kuesioner melalui surat dan kuesioner elektronik. Kedua, jelaskan prinsip-prinsip penyusunan kata, wording. Nyatakan bagaimana pentingnya desain kuesioner. Citing, maksudnya di sini kutip contohnya dalam buku ini. Boleh ya, kalian kutip tadi yang di atas, contoh-contoh, nanti ada di bawah ini lagi. Nomor 3, bagaimana berbagai metode pengumpulan data dan berbagai sumber pengumpulan data berhubungan dengan keandalan dan validitas pengukuran. Nomor 4, setiap metode pengumpulan data memiliki bias. Oleh karena itu,
menggunakan metode pengumpulan, menggunakan berbagai metode pengumpulan data hanya akan menambah bias. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang kritik ini? Nah, atau bagaimana Anda mengkritik pernyataan ini? Nomor 6. Nomor 5 ya. Satu cara untuk mengatasi diskrepansi, ketidaksesuaian yang ditemukan dari berbagai metode beberapa sumber adalah rata-rata angka adalah dengan rata-rata angka dan mengambil rata-rata min. Nah, jadi bagaimana pendapatmu kalau angka yang diambil itu adalah berbagai sumber hanya diambil rata-rata saja? Nah, tak usah diambil satu-satu. Ke-6. Ke-6 ini ya. Bagaimana keuntungan dalam kemajuan teknologi dapat membantu pengumpulan data menggunakan kuesioner. Nah, ya ini nanti kalian jawab ya. Sekarang ada latihan. Ini dia membuat kuesioner. Nah, ya nanti kalian baca ini. Yang pasti PR kalian hanya ini aja. Discussion question ini. Ini nomor 1 sampai 6 ini kalian kerjakan. Nah, kita lihat lagi ya. Ini kita tampilkan lagi, nggak usah kita belah halamannya. Nah, ini tadi udah kita baca kesimpulannya. Sekarang kita coba lagi mengulangi dari awal, kira-kira apa yang perlu kita ulangi ya. Nah, kita lihat dulu tabel berikut ini. Mode pengumpulan data, kebaikan, keburukan. Ini 1. Kuesioner dibagikan secara pribadi. Apa kebaikan, apa keburukannya. Kuesioner dibagikan melalui pos atau surat. Kuesioner melalui elektronik atau internet. Ini kebaikan dan keburukannya. Nah, ini petunjuk desain kuesioner. Nah, pengumpulan data dalam statistik itu ada 3. Pengamatan, kuesioner, interview. Nah, yang kita pakai adalah kuesioner. Kuesioner pertama tentunya kita buat dulu kuesionernya, pemberian kuesioner. Setelah kita buat kuesioner langsung kita berikan dan kemudian kita uji goodness of data, kebaikan data hasil kuesioner tersebut. Nah, dalam membuat kuesioner ada prinsip pemilihan kata. Nah, pemilihan kata kita lihat ya. Ini pemilihan kata ini berhubungan dengan dalam pembuatan pertanyaan kuesioner. Nah, jadi di sini ada dia pemilihan kata pertama, isi dan tujuan pertanyaan, kata dan bahasa, urutan, klasifikasi data atau informasi pribadi. Nah, kuesioner juga menganut prinsip dasar-dasar pengukuran. Ya, apakah dia dikategorikan, dibuat kodenya, sistem skala, baru validitas dan reliabilitasnya. Ada juga bentuk umum. Bentuk umum dari kuesioner yang dilihat adalah tampilan, panjang kuesioner,
introduction to respondent atau kata pengantar kepada responden, instruksi for completion atau instruksi untuk melengkapi kuesioner. Nah, kita lihat lagi ya. Itulah tadi gambarnya ya. Ini bisa kalian baca. Nah, ini ada contoh tentang dirimu. Personal data, ini kan perlu ini. Nah, ini contohnya. Ini membuat tentang pendapatan. Kira-kira, nah inilah bunyinya menanyakan pendapatan. Nah, ada juga masalah lintas budaya. Penelitian yang melibatkan lintas budaya ya, budaya yang berbeda-beda, kita harus memperlakukan cara yang berbeda pula. Jangan kita samaratakan semua orang di dunia ini. Nah, ini keuntungan dan kerugian dari berbagai metode pengumpulan data dan kapan digunakan. Nah, jadi pengumpulan data yang paling umum adalah satu interview, observasi, dan ketiga kuesioner. Nah, interview bisa melalui face to face. Nah, inilah dia secara langsung melalui telepon. Nah, kalau pengamatan dia secara bisa pengamatan dari jauh, pengamatan langsung, atau kita mengamati melalui laboratorium juga bisa. Nah, yang ketiga, kuesioner yang dibagikan secara langsung oleh si peneliti. Ya. Berbagai metode pengumpulan data. Nah, ini bisa kalian baca. Nah, ini yang baru ini, Delphi Technique. Nah, ya. Jadi, ini pengumpulan data kuesioner metode Delphi. Ini sekedar kita ketahui lah. Nah, yang terakhir, etika dalam pengumpulan data. Jadi, kita ada memiliki etika, bukan suka-suka hati kita ya. Nah, ini kalian baca apa saja etika yang perlu dijaga. Nah, ya barangkali itu saja yang perlu saya jelaskan. Yang pasti kalian harus tetap membaca materi ini ya. Nah, inilah tadi bahan-bahan yang PR yang harus kalian jawab atau kalian diskusikan, kalian jawab, tulis tangan, kemudian fotokan dan kirim. Sampai di sini dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.